Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpinnya. Ya, sebelumnya seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran terus berdoa, kita wajib menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpinnya kembali. Ya, cukup. Terima kasih. Silahkan duduk kembali semuanya. Sebelumnya, Ibu guru absen terlebih dahulu. Syahidah Muhammad Asnawi, Giordano, Kaisa. Hari ini nihil ya, semuanya masuk. Terima kasih semuanya udah bersemangat sekali untuk bersekolah dan disemangatkan terus, disemangatkan dan semangat belajarnya lebih ditingkatkan kembali agar cita-cita kalian itu terwujud gitu ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, sebelumnya kita mengingat kembali materi pada minggu lalu. Kita ulas sebentar ya, anak-anak. Ya, untuk mengingat materi minggu lalu tentang pengertian lingkungan hidup, ya siapa yang tahu, siapa yang ingat? Ya, kamu? Ya, jadi lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Itu termasuk manusia dan perilakunya, ya kita sendiri, kita semua itu yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, secara sederhananya, lingkungan hidup itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Seperti contohnya ya kita, hewan, tumbuhan. Nah, itu saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Nah, dari pengertian lingkungan hidup di sini siapa yang mau tanya? Masih ada yang tanyakan? Sudah paham semua? Ya, Ibu lanjut ya, Ibu lanjut dulu ya. Terus nih, yang kedua, ada sumber daya alam. Di sini siapa yang masih ingat tentang pengertian sumber daya alam? Ya, kamu yang angkat tangan, coba. Ya, boleh seperti itu. Jadi sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini mencangkup baik sumber daya hayati maupun yang non hayati. Apa itu ya? Pengertian tentang non hayati dan hayati, siapa yang tahu? Ya nih, Ibu kasih nilai dulu nih. Siapa yang tahu? Ya, apa? Ya, benar sekali. Kamu Giordano yang angkat tangan. Ya, nih Ibu kasih nilai nih. Ya. Ya. Jadi kalau hayati itu adalah seperti hidup, makhluk hidup, contohnya tumbuhan,
hewan. Nah, itu ya, jadi dia bisa memproduksi apa? Memproduksi untuk sesuatu hal yang dapat dia untuk bertahan hidup, dapat bernafas seperti hewan. Manusia bernafas, bergerak, tumbuh, terus berkembang biak. Tumbuhan pun juga berkembang biak. Nah, itu yang hayati. Kalau non hayati itu seperti air, tanah. Nah, itu dia tidak bisa kayak berkembang biak, bergerak, itu tidak bisa bernafas juga. Nah, itu. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan minggu yang lalu tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang hubungan antara lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ya, ini hubungan antara lingkungan hidup dan sumber daya alam sangat erat. Nah, jadi sumber daya alam merupakan bagian integral dari lingkungan hidup dan merupakan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Gitu. Jadi lebih detailnya hubungan antara lingkungan hidup dan sumber daya alam itu sebagai sumber daya. Lingkungan hidup itu dengan seluruh komponennya, seperti lingkungan itu kan berisikan seperti udara, air, tanah, flora, fauna. Nah, itu merupakan sumber daya alam yang memberikan banyak banget manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya itu seperti hewan, tumbuhan. Nah, itu juga makhluk hidup. Nah, manfaat ini bisa seperti contohnya tumbuhan. Misalnya apa? Ayo, tumbuhan bisa diambil apanya manfaatnya? Tumbuhan untuk diambil kayu. Nah, itu bermanfaat bagi manusia sebagai apa? Bahan bakar masak. Nah, itu pakai kayu. Ya toh, bikin rumah, atap. Nah, itu kan pakai kayu-kayunya juga. Terus air untuk minum. Nah, tuh juga bisa. Itu hubungannya antara sumber daya alam dan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup seperti kita itu saling bergantungan. Benar. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis macam lingkungan hidup. Siapa yang tahu? Ya? Ya kamu. Iya, betul. Lingkungan hidup ada lingkungan alami dan lingkungan buatan. Betul. Lingkungan alami itu seperti lingkungan darat. Kayak nih, kita kelasnya itu berada di darat. Terus lingkungan perairan mencakup kayak perairan pantai. Nah, sama kalau itu anak-anak kalau pergi ke pantai, nah itu kan banyak tuh laut. Nah, itu namanya lingkungan perairan. Terus lingkungan atmosfer tuh yang di atas seperti ada kayak bintang, terus angin, hujan, tuh udara juga. Kalau lingkungan buatan manusia itu seperti apa contohnya? Ini kelas, di sini tuh lingkungan buatan manusia, kayak perkampungan, jalan yang ada di pinggir sekolah itu. Nah, itu berarti buatan manusia. Nah, sekarang siapa yang belum mengerti tentang pembahasan kali ini? Siapa angkat tangan? Nanti setelah ini akan ada sesi diskusi kelompok ya, berkelompok itu satu bangku, boleh satu bangku atau sama temen belakangnya, maksimal itu 4 orang.
dan minimal itu 2 orang. Nah, diskusi nanti ada yang menyimpulkan ke depan, menjelaskan tentang bahayanya ketika sumber daya alam itu digunakan terus-menerus. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Nah, coba kalian diskusikan, kalian baca itu di buku ada, ya. Nanti saya panggil, ibu guru panggil ke depan, nanti dapat nilai satu kelompoknya itu, ya. Ya, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ya, nanti setelah diskusi ibu guru akan kasih kalian tugas, ya, 5 pertanyaan aja. 5 pertanyaan aja. Cuma sedikit-sedikit, gak apa-apa. Ya, sekarang boleh didiskusikan kembali. Ya, benar sekali. Pinter kalian semua ya. Jadi hasil diskusi teman-teman kalian sudah kalian dengar. Nah, sekarang yang tugas ibu kasihkan tadi segera dikumpulkan, ya, ditunggu, ya. Oh ya, ya, bagus juga ya, hebat juga kalian ya. Ya, nanti ibu cek dan besok hasilnya ibu umumkan. Oke? Oke anak-anak, cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Kita lanjut pembelajaran hari ini di minggu depan. Tetap bersemangat kalian. Dan sekarang boleh dirapikan semuanya, ya. Dan ketua kelas harap memimpin berdoa. Ya, cukup. Selamat siang. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat kalian.